Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah yu'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadrat Syekh Imam Ahmad ibn Atha'illah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. ثم إلى شرح شيخ شرح صالح بن عمر دارد رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bila engkau sampai hikmah berapa? Yang ke 126. Innama ja'alaha mahallan lil aghbar wa ma'dinan lil aqdar tazhidan laka fiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat kerusakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan kalian terhadap dunia. Itu artinya. Apa penjelasannya? Sungguhnya Allah menjadikan dunia sebagai tempat bersedih, sakit, miskin, berantem, terluka, bermusuhan, segala macam kepahitan terjadi di dunia. Apa hikmahnya?
agar engkau benci dunia dan berpaling dari dunia. Itu hikmahnya. Tapi enggak, malah seneng sama dunia, malah cinta sama dunia, malah betah sama dunia. Ini namanya kalian keluar dari hikmah. Kalian enggak mendapatkan hikmah baik dari kejadian yang Allah ciptakan. Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat segala macam penyakit, bencana, sedih, fitnah. Karena Allah itu merentahin kita, Allah memerintahkan kepada kita agar kita tidak mencintai dunia. Karena dengan mencintai dunia sama saja mencintai penyakit, kesusahan, kesedihan, kepayahan. Jadi kamu dilarang jangan cinta sama dunia. Dunia tempatnya kesusahan, tempatnya kerusakan, tempatnya bencana, tempatnya tangisan. Itu adanya di dunia. Sesungguhnya mencintai dunia sama saja mencintai bencana, fitnah, dan kesedihan. Maka Allah melarang kita untuk demikian. Jangan cinta sama dunia. Maka janganlah kalian senang dengan dunia, dan jangan kalian tergantung, dan jangan kalian gantungkan hati kalian kepada dunia. Kalau kita kan enggak, duit dalam hati, anak dalam hati, istri dalam hati, kerjaan, hingga kalau itu hilang hatinya kayak mau copot. Kenapa? Karena nyimpennya di dalam hati. Nyimpen duit dalam hati, nyimpen anak dalam hati, nyimpen istri dalam, nyimpen pekerjaan dalam hati. Padahal akhir dari dunia itu adalah kehilangan dan kebinasaan. Dunia itu akhirnya cuma dua, hilang atau binasa. Kamu yang duluan hilang atau kamu yang duluan binasa. Kamu punya anak, punya istri, kamu cinta sama anak kamu luar biasa sampai mengalahkan akhirat. Mendingan gak sholat daripada anak nangis, mendingan gak ngaji daripada istri sendirian. Itu cintanya melebihi segalanya. Itu cuma dua akhirnya, kamu mati duluan atau istri kamu mati duluan. Kamu cerai duluan sama istri atau istri yang ceraiin kamu duluan. Cuma dua kemungkinannya, pisah atau kehilangan. Itu akhir dari dunia, nggak ada lain, nggak ada. Dan karena dunia itu sangat mengganggu dan menyibukkanmu hingga akan melupakanmu kepada Allah, maka Allah melarang kalian untuk cinta dunia. Gitu loh. Jadi larang itu karena kamu seringkali berlebihan hingga sampai-sampai kamu melalaikan tujuan hidup, yaitu mengabdikan diri kepada Allah. Yang diurusin hanya selain Allah. Maka Allah melarang kalian untuk cinta dunia.
Karena cinta kepada dunia itu juga sumbernya kemaksiatan. Hubbud dunya ra'sul ma'asi. Cinta kepada dunia itu adalah sumbernya kemaksiatan. Jadi kalau ada orang kok maksiat itu gara-garanya cinta sama dunia. Kenapa perampok itu ngerampok? Karena cinta dunia. Kenapa koruptor itu korupsi? Karena cinta dunia. Kenapa ada orang ngurangin timbangan di pasar? Karena cinta dunia. Kalau nggak cinta dunia, nggak mau dia korupsi, nggak mau dia ngurangin timbangan. Jadi orang cinta dunia karena itu. Ada orang bohong, menipu, ada orang bohongin orang lain, nipu orang lain, jambret orang lain, memanipulasi, bikin kebohongan, itu karena cinta sama dunia. Ada minyak dioplos yang jelek sama yang baik, ada beras dicampur yang harga mahal sama harga murah. Biar apa? Untungnya gede. Kenapa cari untung gede? Cinta dunia. Ya. Lah kalau itu untuk orang awam pantas. Itu untuk orang awam biasa, begitu orang awam. Nggak ngerti akhirat, nggak ngerti kemuliaannya akhirat, nggak ngerti kemuliaannya nanti bagaimana orang akan diperhitungkan oleh Allah setelah masa kematiannya. Jadi orang-orang yang melakukan ini adalah karena cinta dunia. Maka disebut apa? Cinta dunia sumber kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, siapa yang mencintai dunia akan rugi akhiratnya. Kenapa? Karena dunia dan akhirat itu seperti barat dan timur, tidak bisa kita datangi bersamaan. Kalau kamu kok milih datang ke dunia, pasti kamu ninggalin akhirat. Kalau kamu ninggalin dunia, pasti kamu mendatangi akhirat. Karena dua ini kayak kutub utara sama kutub selatan, nggak bisa dijadikan satu. Artinya tujuan kamu harus salah satunya. Maka orang yang mencintai dunia tidak akan bisa baik dalam urusan agamanya. Cinta dunia mesti nggak akan baik dalam urusan agamanya. Seperti apa? Orang itu tidak akan bisa mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah. Ini gara-gara cinta dunia, sholatnya nggak bakalan khusyuk. Mau sholat aja nggak sholat. Kenapa? Warung rame. Kok lagi sholat ada pembeli datang, deg-degan pembelinya pergi. Aduh, kelamaan sholat, pergi ke warung sebelah. Duh, sepi dah. Duh, akhirnya belum salam, 3 rakaat, assalamualaikum. Ini gara-gara apa? Orang yang cinta dunia nggak akan bisa benar dalam beragama. Kayaknya orang yang beragamanya serius biasanya orang miskin. Orang kaya biasanya agamanya nggak serius, semaunya sendiri, sholat semaunya sendiri,
mau ibadah yang lain semaunya sendiri. Jadi antaranya penyebabnya orang itu rusak karena tidak bisa khusyuk dalam beribadah. Padahal khusyuk itu adalah sesuatu yang diperintahkan untuk kita capai dalam ibadah. Khusyuk, apa khusyuk itu? Khusyuk itu buah dari zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu tidak rakus kepada dunia. Zuhud itu tidak cinta kepada dunia. Maka hasilnya orang yang gak cinta sama dunia bisa menghasilkan pada dirinya khusyuk dalam beribadah. Syukran. Maka zuhud itu tidak cinta dunia. Lalu bagaimana bisa zuhud kalau masih cinta dunia? Kalau masih belum zuhud, bagaimana bisa khusyuk? Itu urutannya tuh. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang cinta dunia nggak bakalan bisa khusyuk. Karena orang yang khusyuk hasil dari zuhud. Orang yang zuhud hasil di hatinya tidak cinta dunia. Bukan gak punya dunia. Bukan berani gak cinta kepada dunia. Gitu loh. Kan ada perkataan orang awam yang mengatakan duit itu penting. Penting gak? Duit penting gak? Penting. Itu kamu yang ngomong. Kalau ulama yang ngomong, ulama edan. Kalau kiai yang ngomong, kiai ngomong nih, duit itu penting. Oh, kiai edan berarti. Kenapa? Kiai mestinya pentingnya apa? Akhirat, bukan dunia. Kok kiai ngomong dunia penting? Bedanya apa sama bukan kiai? Bedanya apa sama orang awam? Kok kiai ngomong duit itu penting? Oh ya hancur dah kiainya dah. Dah. Ngetesnya gitu, kamu ke rumah kiai, Pak Kiai, penting nggak duit? Penting. Ya jangan kesini lagi, jangan diundang ceramah. Lu ganti yang lain kiainya. Kiai pentingnya akhirat. Kalau orang awam nggak ngerti pentingnya akhirat, lebih penting apa? Gitu mestinya. Ada kiai deng-deng jubah, ulus dong. Oh ini kiai apa kiai? Ya. Jadi bagaimana bisa zuhud kalau masih cinta dunia? Nah kalau belum zuhud gimana? Nggak bakalan bisa khusyuk. Maka disimpulkan orang yang masih cinta dunia akan merusak ibadahnya. Di antaranya dia nggak akan bisa serius dalam agama, nggak bisa khusyuk dalam ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan datang kepada kamu satu masa di mana iman kalian akan dimakannya, sebagaimana api memakan kayu bakar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pesan penting dari Nabi. Akan datang kepada kalian satu masa, di mana masa itu iman kalian akan digerogoti oleh dunia.
Kalau kamu nggak digerogoti dunia, iman kamu nggak dirusak dunia, kamu nggak punya dunia. Orang kok punya iman doang, mau cari dunia harus ditukar sama iman. Kalau nggak ditukar sama iman, kamu nggak akan dapat dunia. Sebagaimana api akan menggerogoti kayu bakar. Apa maksudnya? Kata Nabi, akan datang suatu masa di mana seseorang tidak akan bisa mendapatkan dunia kecuali dengan berbohong, kecuali dengan main timbangan, kecuali dengan bikin manipulasi. Kalau nggak begitu, kamu nggak akan dapat duit. Milih mana? Iman tapi lapar, bohong tapi dapat duit. Lo milih mana? Kan duit penting, Bib. Nah itu. Jadi iman dikorbankan. Seringkali begitu. Itu kamu akan alami nanti masa itu datang ke kamu di mana kamu sulit mencari harta, sulit mencari dunia kecuali dengan jalan berbohong. Kalau nggak bohong gimana? Nggak dapet. Kalau nggak bohong, harus pas-pasan. Nah padahal diomong kemarin rezeki yang pas-pasan, rezeki yang paling aman. Rezeki yang nggak aman itu kalau ada kelebihannya lah. Kamu senangnya cari lebih. Walaupun harus menggadaikan iman, yang penting ada lebihannya. Kalau enggak gimana? Pas-pasan doang. Kalau pas gimana? Oh, saya nggak bisa ngapa-ngapain dong. Dan lebihannya itu yang penting. Bisa buat kesono, bisa buat kesono, gara-gara ada lebihan. Nah ini, ya. Jadi kamu akan datang masa itu nanti. Di mana kamu sulit untuk beragama dengan benar. Kenapa? Lingkungannya semua begitu. Kayak kamu udah kerja di kantor, sekantor korupsi semua, kamu doang yang nggak korupsi, diapain kira-kira? Diusir, dikeluarin. Lo orang suci, keluar. Di sini khusus orang-orang kotor. Jadi nggak mau kalau sekelompoknya kok bersih semua, ada satu korupsi, yang korupsi diusir. Kok semua korupsi, semua yang nggak korupsi? Kamu akan datang masa itu nanti. Kok ada pejabat pemerintah jujur gitu, 2 hari doang umurnya. Langsung ini masa ini akan datang pada umat Islam. Mudah-mudahan kita terlindung dari segala macam fitnahnya dunia. Berkata ulama, aku meninggalkan dunia, maknanya aku tidak ngurusin dunia karena banyak yang kuurus. Aku meninggalkan dunia karena banyak kesusahan dan kesedihannya dibandingkan dengan surga. Ini ulama. Duit nggak penting sampai dia meninggalkan ngurusin dunia. Kenapa? Karena bagi dia penting ngurusin akhirat. Kata dia apa?
Saya tahu dunia itu penuh kesusahan, penuh bencana, penuh malapetaka. Maka ku tinggalkan dunia, aku serius ngurusin akhirat. Dan di dunia ini aku melihatnya banyak pemilik dunia itu rata-rata orang hina. Maka aku gak mau disamakan sama orang hina. Mana kok pemilik dunia hina? Itu Cina-Cina, orang-orang kafir, Yahudi. Siapa mereka? Orang-orang kaya. Naga 9. Sekarang 10 katanya ya? 8. Kok malah kurang? Oh nambah, iya. Nambah ente 1. Orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang murtad, mereka semua kaya-kaya. Kata ulama ini apa? Saya nggak mau sama dengan orang-orang hina. Jadi prinsipnya ulama itu harus nggak sama orang-orang yang hina. Kata Imam Ghazali apa? Kamu itu jangan bangga, jangan seneng punya ilmu punya kebiasaan punya sesuatu yang sama dengan orang-orang kafir masih bisa memilikinya. Kamu jangan usah bangga. Wah, bisa bahasa Inggris, orang kafir aja bisa, lo ngapain bangga? Gua bisa beli mobil, itu orang kafir bisa beli mobil, nggak usah dibanggain. Bangga itu yang orang lain nggak bisa mendapatkannya, dan di situ ada keridhaannya Allah. Kamu bangga pantas di situ. Bangga sama sesuatu yang masih banyak orang lain punya, dan yang punya itu rata-rata orang-orang hina. Lah mau kamu banggain apa? Kayak tadi punya harta, kok bangga? Punya harta kok bangga? Kenapa? Yang bangga dengan punya harta banyak orang-orang kafir yang punya harta. Jadi jangan dibanggakan sesuatu yang kalau kamu miliki masih ada orang lain yang punya, dan orang lain itu adalah orang-orang yang hina, orang rendah, orang kafir, sama dengan kamu. Lah ngapain? Kayak kamu punya keyakinan api bisa bikin panas, pisau bisa bikin terpotong, nasi bisa bikin kenyang. Itu keyakinannya bajingan, pelacur, penjudi, ya begitu. Kok kamu begitu keyakinannya terus bangga? Punya keyakinan yang sama dengan pelacur, penjudi, penjahat, bangga kamu? Jangan begitu. Sama kayak tadi, duit itu penting. Ya ngomong begitu banyak, dan orangnya hina semua. Kamu begitu ngomong itu, penting duit, nggak ada duit apa? Ada fulus mulus, nggak ada fulus mampus. Yang ngomong siapa ini? Kalau kiai yang ngomong, aduh. Sampai-sampai kita diingatkan Allah berpesan pada dunia. Nabi ingatkan kita nih, ada hadis qudsi, firman Allah kepada dunia. Allah berpesan apa? Hai dunia, berbaktilah kamu, mengabdilah kamu, perhatikanlah olehmu orang-orang yang berbakti kepadaku. Ini pesannya Allah kepada dunia. Kamu perhatiin dunia, kamu bakti. Hai dunia, kamu perhatikan orang-orang yang dia perhatian kepadaku.
ngabdi kepadaku, ngurusin aku, maka urusin dia, perhatikan dia, berbaktilah kamu kepada dia. Sebaliknya, maka berlarilah kamu, hai dunia, dari orang-orang yang berlari dariku, yang enggak berbakti padaku, yang enggak taat padaku. Maka janganlah kamu urusin dia. Jadi ada dua macam orang punya harta. Ada orang yang punya harta, harta itu mendatanginya. Ada orang yang punya harta, dia ngejar-ngejar harta. Siapa orang yang didatangi harta? Ya ini mereka ini. Orang-orang yang taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, bakti kepada Allah, maka dunia mendatanginya. Sebaliknya, jauh dari Allah, nggak pernah ngurusin Allah, nggak pernah merhatiin Allah, akan mengejar dunia. Dapat warung satu kurang, buka lagi warung dua, dapat warung dua, buka lagi, terus kejar terus. Kayaknya tiap hari lihat ATM masih kurang banyak, besok lihat lagi ATM masih belum penuh, lihat lagi terus. Itu punya dunia, Bib, iya, tapi hasil mengejar dunia. Dan dunianya, kejarlah daku kau kutangkap. Dunianya kamu kejar, tambah lari. Kamu kejar, jinak-jinak merpati. Dunia itu begitu. Kok kamu kejar terus, tambah kenceng kamu ngejarnya, tambah dia kenceng larinya malah. Kok kamu berhenti, dia berhenti. Kan ngece. Ini orang gimana? Gua kejar dia lari, gua berhenti dia ikut berhenti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang beriman itu berada pada dua ketakutan. Orang beriman itu punya dua rasa takut. Yang pertama, ketika dia melihat masa lalu, dirinya takut. Apa yang dia takuti? Bagaimana ibadahku diterima enggak sama Allah? Dosa-dosaku diampuni enggak sama Allah? Itu orang mukmin khawatir. Karena orang mukmin sudah ibadah, sudah taat, sudah ngelakuin kebaikan, terus dia berkata, ya Allah, apakah ketaatanku itu akan diterima oleh-Mu ya Allah? Atau sebaliknya, dia telah maksiat, dia telah berbuat jahat, lalu dia bertaubat, khawatir, ya Allah, apakah taubatku Engkau terima ya Allah? Ini kekhawatiran yang pertama. Kekhawatiran yang kedua, ketika melihat masa depan, dia juga takut, apakah saya akan husnul khotimah, apakah matinya akan baik, apakah akhirnya akan baik, apakah akan diakhiri dengan membawa iman Islam. Itu kekhawatirannya orang-orang mukmin. Yang telah lalu dia khawatir diampuni apa enggak, diterima atau enggak. Yang ke depan dia khawatir apakah bisa akhirnya jadi orang baik. Maka hendaklah orang yang beriman ketika dalam keadaan demikian, dia mencari bekal. Kalau khawatir, takut, dia harus cari. Dari mana bekalnya? Baik dari dirinya sendiri untuk dirinya. Cari bekal dari dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sholat, puasa, yang sunnah-sunnah dikerjakan. Itu namanya dirinya digembleng, dirinya dipaksa untuk melakukan kebaikan, yang mana untungnya untuk dirinya
sendiri. Atau cari bekal di masa hidupnya untuk modal masa setelah kematiannya. Kalau saya mati gimana? Setelah saya mati, kalau kamu khawatir mati kamu, hidup kamu jadikan untuk modal memperbaiki nanti masa kematian kamu. Atau cari modal dari masa mudanya untuk bekal masa tuanya. Orang itu begitu. Kalau kamu nggak berusaha cari bekal, ya pasti selamanya khawatir. Coba orang yang masa tuanya sudah punya pensiun, kayak Pak Kapten ya, Pak Udin, tenang-tenang aja hidupnya, nggak pernah khawatir, nggak pernah. Kenapa? Sudah punya pensiun, tinggal tidur, melek, dapat duit, tidur. Karena sudah dipersiapkan dari masa gimana caranya nanti akan dapat kemudahan. Itu begitu, artinya kita jadi punya modal. Kalau enggak gimana? Ya selamanya dalam kekhawatiran. Kalau sudah tahu kita itu orang-orang yang enggak akan bisa selamat kalau enggak cari modal, ya paksakan diri kita untuk cari modal. Kenapa demikian? Karena dunia itu diciptakan untuk kalian. Ini kata Allah nih. Dunia diciptakan untuk kalian. Tapi kalian diciptakan untuk akhirat. Jangan dibalik. Dunia untuk saya untuk dunia. Wah, repot udah. Hidupnya di situ aja. Jadi kamu cari dunia. Kenapa? Karena dunia itu dibikin buat kamu. Tapi kamunya dibikin untuk akhirat. Bukan di dunia betah aja. Gua mau betah di sini loh. Asik. Kamu nggak diciptakan untuk di sini, nggak. Ini hanya tempat lewat menuju akhirat. Tujuan kita adalah sampai ke akhirat. Maka berkata sebagian ulama, jadikanlah dunia itu menjadi alat untuk ibadah dan jauhi dunia yang tidak membawa keuntungan ibadah. Jadikan dunia sebagai modalnya ibadah. Memang tidak ada satupun berita yang melarang seseorang untuk jadi orang kaya, nggak ada. Dunia itu apa sih? Kamu jangan anggap dunia itu ini enggak. Dunia itu segala sesuatu yang membawa kamu kepada selain keridhaan Allah, yang menjadikan kamu bukan alatnya ibadah, itu namanya dunia. Apa saja. Istri kamu itu harta dunia, anak kamu itu harta dunia. Tapi kalau istri kamu kok jadi alatnya ibadah, mengajak kamu untuk taat kepada Allah, ini bukan dunia. Anak kamu begitu soleh, taat kepada Allah, ini bukan dunia. Walaupun istri kamu 4, itu bukan harta dunia. Ini udah 1, ngerepotin, ngerecokin, mau ibadah susah. Yang tadinya ngaji jadi nggak ngaji, yang tadinya jamaah jadi, oh itu sudah dunia rusak dunianya. Jadi dunia itu jangan kamu pikirkan harta, jangan. Dunia itu apa saja dari isinya langit dan bumi yang tidak menjadi alatnya untuk ibadah, itu namanya dunia dan itu tercela. Tapi kalau itu jadi alatnya ibadah, tidak dihitung dunia. Mobil kamu 10,
satu buat ngaji, satu buat jemput tamu, satu buat sumbang kiai, satu buat, nggak ada yang dunia, nggak ada itu. Kenapa? Manfaat semua untuk akhirat. Punya rumah 5, satu diwakafkan untuk pengajian, satu untuk yatim piatu, satu untuk pondok pesantren, satu untuk orang-orang yang terlantar. Ya nggak ada dunia, semua akhirat semua itu. Jadi jangan kamu anggap dunia itu pokoknya ya yang di sini dunia semua, enggak. Yang dimaksud kamu jangan cinta dunia, sesuatu yang membawa kamu melalaikan akhirat. Kalau itu mengantar kamu ke akhirat, namanya bukan lagi dunia yang tercela, bukan. Jadi nggak ada perintah dalam agama, Quran, hadis, jangan kalian jadi orang kaya, nggak ada. Kalau ada larangan jadi orang kaya, yang pertama dilarang siapa? Nabi Sulaiman dilarang jadi orang. Nyatanya nggak dilarang, Nabi Sulaiman tetap jadi orang paling. Jadi pejabat juga nggak ada larangan. Kalau ada larangan jadi pejabat, yang pertama dilarang siapa? Nabi Dawud, Nabi Yusuf, karena mereka sebagai seorang pejabat, raja, bendahara negara, tapi nggak dilarang sama Allah. Tapi dunia itu dilarang. Mana yang dilarang adalah dunia yang membawa kita melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yang kecil kok membuat kita lalai kepada Allah, maka itu disebut harta dunia yang tercela. Allah berfirman, janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia. Ini yang sering orang salah nih, wala tansa nasibaka anid minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupakan nasibmu dari dunia. Maksudnya apa? Sering orang begini, oh ente cari akhirat, oh, jangan lupa dunia dong, biar seimbang dunia sama akhirat. Jadi hadis ini sering kali dibawa sama orang untuk bicara bahwa kamu kok akhirat dipikirin dunia juga, mana itu ada hadis wala tansa nasibaka minat, janganlah kamu abaikan, janganlah kamu lupakan nasib kamu di dunia. Artinya tetap cari maknanya nggak begitu. Maknanya kalau kamu punya dunia, jangan lupakan tujuan kamu akhirat gitu. Pakai dunia kamu untuk ngurusin akhirat, bukan cari akhirat kamu untuk ngurusin dunia. Kok dibalik malah? Pakai dunia kamu untuk modalnya ngurusin akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya mengajarkan untuk meminta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan dunia mengisi lebih besar dari akhirat di dalam pikiranku. Dan janganlah jadikan ilmu dunia lebih besar aku kuasai daripada ilmu akhirat. Itu Nabi ngajarin mintanya begitu. Wala taj'al apa? Wala taj'al dunia akbaro hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu menjadi sesuatu yang paling besar di dalam angan-anganku hingga mengalahkan akhirat gitu. Dan jangan jadikan ilmuku, aku nyari ilmu, lebih banyak mendapat ilmu tentang dunia daripada ilmu tentang akhirat. Ini maknanya jangan sampai akhirat dikalahkan oleh dunia. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Lalu
Sayyidina Luqman Al-Hakim yang menjadi ayat Al-Quran, menjadi surat Al-Quran, surat Luqman Al-Hakim. Beliau berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jualah duniamu dengan akhirat, niscaya engkau akan beruntung dunia dan akhirat. Jualah duniamu untuk akhirat, maka kamu akan untung dunia dan akhirat. Tapi jangan kau menjual akhiratmu dengan dunia, maka kamu akan rugi dunia akhirat. Akhirat dikorbankan untuk dunia, maka kamu akan rugi dunia, nggak akan dapat, akhirat nggak akan dapat. Waktunya ngaji kerja, waktunya Jumatan rapat, penting. Ini rapat nilainya M, Jumatan bisa gua tunda bentar lagi. Ini M nggak bisa itu menjual akhiratnya demi dunia. Oh ini kalau nggak saya hadiri, waduh, rugi besar saya. Ini malah rugi dua-duanya, dunia enggak, akhirat enggak. Sebaliknya, jualah duniamu untuk akhirat. Waktunya berjamaah, waktunya berjamaah, toko tutup, atau cari tulisan istirahat. Ngapain? Berjamaah. Ada yang beli, suruh tunggu. Mau nanti pergi ke toko lain, biarin. Bisa begitu kamu? Sayang beb, lah ini yang beratnya. Jadi yang rata orang-orang bisanya apa? Menjual akhirat untuk dunia. Kalau suruh jual dunia untuk akhirat, susah. Kenapa? Karena duit itu penting. Nah, itu yang repot, masih pakai prinsipnya perampok, masih prinsipnya pelacur, masih pakai prinsipnya mucikari, masih pakai prinsipnya penjudi. Apa? Duit itu penting. Kalau selama masih begitu, selamanya kamu akan jual akhirat kamu untuk dunia. Pesannya enggak kan? Jualah duniamu untuk akhirat, hingga kamu akan dapat keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Mudah-mudahan kita semua berada pada jalan keridhaannya Allah, dituntun oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah, dijadikan kita cinta pada akhirat, cinta kepada keridhaannya Allah, cinta berjumpa dengan Allah. Dan jadikanlah kita semua ya Allah menjadi orang-orang yang senantiasa perhatian kepada agama, perhatian kepada akhirat, perhatian pada keridhaannya Allah, hingga kita selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub alaina tauba faghfir li kulli auba asdur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina
ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين إجماع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي سحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.